Nggak mau cari keributan di sini. Kayaknya kamu tuh perlu dikasih pelajaran deh. Udah sini. Nih, gimana? Udah sadar belum sekarang? Mbak, ini kamu apa-apaan sih, Mbak? Bila semua yang terindah. Bentar deh, Mbak. Ini sebenarnya kita mau kemana sih, Mbak? Dari tadi kan kita udah muter-muter nih. Sebenarnya kita mau kemana sih? Ya kan aku pengen ngajakin kamu buat ketemu sama tunangan aku sih. Jadi biar kamu tahu kalau tunangan aku si Mas David itu orang paling kaya. Tapi kalau sekiranya Mbak Zizi cuma mau ketemuan nih sama tunangan Mbak Zizi, apa Sinta nggak ganggu nih ikut kayak gini? Ya enggak lah Sin, justru nanti aku bakal kasih tahu cara kamu biar kamu itu bisa dapetin pacar atau nanti bakal jadi tunangan kamu yang kayak tunangan aku, Mas David, dan kriterianya kayak gimana nanti aku kasih tahu sama kamu deh. Soalnya secara ya kamu itu kan udah cantik. Jadi kalau misalnya cewek cantik kayak kamu nanti dapet laki-laki yang biasa-biasa aja, sayang dong Sin. Biaya perawatan kamu kan mahal. Mbak Zizi bisa aja deh. Tapi kan Sinta sampai saat ini belum ada kepikiran untuk tunangan, apalagi menikah kan. Sinta juga masih di umur segini, ya masih cari-carilah yang cocok untuk Sinta, Mbak. Karena takut salah pilih aja gitu. Iya juga sih, tapi daripada kita ngobrol di sini berdiri, mending kita duduk di sana aja. Wah, itu kayaknya ada tempat duduk ya. Yaudah yuk. Kita duduk sana. Akhirnya nih dapat tempat duduk. Iya, biar lebih nyaman juga ngobrolnya kan. Terus gimana? Mbak Zizi kan udah tunangan nih. Menurut Mbak Zizi, calon suami Mbak Zizi ini orangnya kayak gimana sih? Yang pasti ya, calon suami aku itu Mas David yang sekarang jadi tunangan aku, itu orangnya udah cool, kaya, terus dia tuh royal. Ya pokoknya idaman semua perempuan, tau nggak? Jadi nanti kalau misalnya kamu mau cari laki-laki yang mau ya masuk ke jenjang serius gitu, kamu harus bener-bener lihat semua kriteria yang aku punya. Soalnya itu baik buat kamu, tau nggak? Ya tapi nih Mbak, setahu Sinta sih kebanyakan orang yang berduit itu, yang kaya raya itu kebanyakan ya cuman mau main-main lah Mbak. Jadi Sinta takut untuk cari pasangan dan menuju ke jenjang yang lebih serius. Ya nggak gitu juga lah sih, nggak semua laki-laki kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak kaya nih ya, kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita masih harus bekerja dulu, berjuang dulu ya kan. Tapi kalau misalnya kita punya pasangan yang kaya dan royal, kita butuh apa aja ya kita tinggal minta. Ya benar sih, cuman karena itu tadi Sinta takut nih kalau dekat sama laki-laki yang orang berada gitu, punya banyak harta, takutnya dia hanya cuman main-main aja sama Sinta. Makanya selama ini Sinta cari orang ya yang biasa-biasa aja lah Mbak. Tapi sampai saat ini pun Sinta belum dapet orang yang cocok untuk Sinta. Aduh Sinta, kalau soal mempermainkan itu tergantung gimana kita menyikapinya. Ya secara kan semua laki-laki menurut aku itu sama sih, gak ada bedanya. Kalau misalnya mereka mau main-main ya tergantung kita menyikapinya. At least dia itu kaya dan bisa ya belanjain kita ya kan. Berarti selama ini Mbak Zizi selalu shopping dong sama tunangan Mbak Zizi? Ya harus dong Sin. Kalau misalnya nggak gitu buat apa coba aku punya tunangan kaya kayak Mas David ya kan? Gimana ya, Sinta ngeliat Mbak Zizi kayaknya hidupnya enak banget deh, punya tunangan kaya. Tapi ya Sinta juga nggak pernah ketemu orangnya sih, cuman tahu kalau namanya Mas David kan. Makanya aku ajakin kamu ke sini buat ketemu sama tunangan aku, biar kamu tuh juga tahu sama Mas David. Yang dia tuh orangnya cool banget, terus ya pokoknya idaman semua perempuan lah.
Ya tapi nih kalau bentar lagi Sinta ketemu nih sama si Mas David itu, Sinta bakal bilang sama dia kalau dia harus bener-bener ngejagain Mbak Zizi. Karena Mbak Zizi kan dari dulu selalu bareng-bareng sama Sinta nih. Kalau udah nikah sama dia, terus Sinta sama siapa dong? Nggak bisa jagain Mbak Zizi kan? Ya, kamu bisa aja. Udah kamu tenang aja kalau soal itu. Soalnya Mas David itu udah pasti jagain aku. Tapi ngomong-ngomong, kamu sendiri udah deket sama seorang nggak? Iya, justru itu Mbak. Sebenarnya dari tadi Sinta udah mau bilang nih sama Mbak Zizi. Sinta lagi kenal sama seseorang nih. Dan kebetulan Mbak Zizi kan ngajakin Sinta nih pergi. Ya udah Sinta ajakin orang itu janjian juga di sini. Dan kamu baru bilang sekarang ke aku. Ya ampun gimana dong? Sinta. Sinta grogi nih yang mau ngomong dari tadi. Sebenarnya Sinta udah mau ngomong nih sama Mbak Zizi, cuman nggak enak aja gitu. Tapi Coba enggak kok, Sinta nggak bakalan ganggu Mbak Zizi sama si Mas David itu. Sinta bakalan pergi bareng dia aja nanti kalau udah si Mas David datang. Tunggu, aku jadi penasaran deh, laki-laki kayak apa sih yang bikin kamu sampai salah tingkah kayak gini? Cuma mau ceritain aja loh. Kamu nggak pernah loh Sin kayak gini. Iya, Pasti Mbak. dia itu laki-lakinya kaya, keren, terus punya banyak follower, ya kan? Ya, Sinta nggak tahu pasti sih. Ini juga pertama kalinya Sinta ketemu. Selama ini Sinta juga kenal deket ya dari sosmed doang sih. Cuman kayaknya dia orang biasa deh Mbak. Ya tapi nggak apa-apa sih. Karena menurut Sinta dia orangnya asik, diajak ngobrol juga seru banget gitu. Jadi Sinta pengen pertemuan ini ya dia bisa mengenal Sinta, Sinta juga bisa mengenal jauh dia. Tunggu. Maksud kamu orang biasa? Jangan sampai Yasin, semua yang udah aku kasih kriteria sama kamu buang begitu aja. Iya, aku juga nggak tahu pasti sih Mbak. Sayang, Ya kamu ampun, udah dari Mas. tadi. Iyalah, aku udah dari tadi. Ini? Mas David, Oh ya, ini Sinta temen aku. Oh iya, aku David. Udah aja sih. Ya udah. Aku minta maaf ya agak telat datangnya, soalnya masih ada kepentingan gitu loh. Ya udah sih nggak apa-apa. Lagian kan dari tadi juga aku ditemenin sama Sinta, jadi nggak begitu kerasa aku nunggu kamu. Bagus lah, terima kasih banget karena kamu udah mau nemenin tunangan aku gitu loh. ya nggak apa-apa lah Mas. Ini juga Mbak Zizi juga dari dulu bareng aku dari kecil. Jadinya sekarang ada kesempatan buat Mbak Zizi ngenalin tunangannya sama aku benar-benar happy banget. Berarti yang sering kamu ceritakan ini sih. Iya, jadi Sinta itu temen aku dari kecil dan masih sampai sekarang. Jadi apapun yang terjadi sama aku dia tuh selalu tahu. Berarti kalau kamu itu lagi sumpah, lagi marah-marah, Ya semangatnya Sama sama aku. saya lah Mas. wah, Iya pastilah, ya kan? enak nih. Tapi gini ya Mas, Mas kan tahu sendiri kalau saya sama Mbak Zizi itu deket banget kan. Heeh. Jadi yang pasti saya juga nggak kepengen lah Mbak Zizi salah pilih pasangan kan. Apalagi Mas ini udah jadi tunangannya toh. Kalau misalnya itu kamu tenang aja ya. Zizi sudah berada di tangan yang tepat dan aku janji aku bakal membanggakan dia, memberikan apa yang dia mau dan aku bakal bikin dia itu senang. Bedanya kamu udah punya tunangan atau udah punya pacar? Oh, kalau tunangan sih masih belum lah Mas. Apalagi juga Mbak Zizi kan lebih di atas Sinta toh. Masa iya tunangannya bareng sih? Ya siapa tahu kamu udah punya pasangan gitu loh. Belum pasangan, untuk pasangan juga Sinta belum kepikiran sih. Karena Tapi dia udah mau ketemuan sama laki-laki yang bisa memikat hatinya dia, tau nggak Mas? Gitu ya. iya, jadi kalau untuk pacaran atau punya hubungan sih saya belum ada kepikiran ke sana sih Mas. Ya mungkin di umur saya yang segini juga kayaknya belum cukup deh untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Ya nggak apa-apa sih Sin. Hubungan itu kan bukan soal umur, tapi soal pikiran dan sikap. Ya, Kalau juga sih. misalnya nanti orang Perasaan itu juga dong sayang. Ya, Kalau- iya sih. Kalau dia tuh gak punya perasaan gimana menjalin hubungan seperti kita berdua? Nah, Hah? Kalau kita gak sama-sama senang, sama-sama bahagia, hubungan kita ya gak sampai jenjang pertunangan kan? Hah? iya juga Ya, pokoknya sih. sekarang intinya Sinta tuh cuma mau ngerayain kebahagiaan dari Mbak Zizi dulu. Jadi biar nggak bareng-bareng gitu toh. Tapi gimana Mas? Kalau Mas sendiri kerja di mana sih sebenarnya? Oh iya,
Kalau misal pekerjaan ya alhamdulillah aku udah punya usaha sendiri dan alhamdulillah usahaku selama ini udah berjalan lancar. Kalau masalah pendapatan kamu bisa nanya aja sama mbak kamu gitu Ya, loh. tadi sih udah sempat nanya juga dan katanya Mas ini juga orang terkaya kan. Saya juga salut sih Mbak Zizi bisa dapetin orang yang benar-benar istimewa kayak gini. Ya harus dong, Sin. Iya kan sayang? Kamu kok cerita sih? Karena aku jadi gak enak gitu loh. Iya, nggak apa-apa lah, biar temen aku itu tahu. Dan kalau misalnya nanti dia mau cari laki-laki, jadi dia tuh bisa ngelihat kita, bisa ngelihat kamu. Jadi laki-laki ya seperti apa yang harus ada di sampingnya Sinta. Wah, tapi kayaknya susah deh kalau harus ngikutin Mbak Zizi cari laki-laki yang sesempurna Mas David ini. Ya gak susah lah, tergantung kamunya. Soalnya mohon maaf, kamu tuh cantik. Ya kamu berhak mendapatkan laki-laki yang ganteng, yang kaya, dan yang baik gitu loh. Aku saranin kalau kamu tuh cari pasangan atau pacar, jangan sembrono. Karena sekarang itu banyak modusnya doang laki-laki. Nah, justru Manis itu. di awal, nanti pahitnya di belakang. Nah, justru itu Mas, makanya saya juga masih belum kepikiran untuk punya hubungan sih Mas. Tapi ini ngomong-ngomong kayaknya Sinta mau pergi dulu nggak apa ya Mbak? Sinta tinggal berdua dulu. Ya, nggak Karena Sinta apa-apa mau sih. ngubungin biasa lah yang tadi Sinta bilang. Oh iya, ya udah. Ya. Nanti kita nyusul ya sayang. Iya kan, aku takutnya nanti kamu itu salah pilih laki-laki dan aku juga harus tahu laki-laki seperti apa yang Bener banget. lagi deket sama Ya kamu. jangan dong, ini kan momen untuk kalian berdua, jadi nggak usah lah, nggak apa-apa. Soalnya Zizi sahabat kamu ya. Aku takutnya laki-laki yang mau ketemu sama kamu itu gak seperti tunangannya Zizi, aku gitu loh, yang kaya raya, ganteng gitu. Soalnya kan kamu gak pantas lah mendapatkan laki-laki yang jelek, apalagi gak kaya. Hah? Oh gitu ya. Minimal lah kayak aku gitu. Hah? Ya lebih daripada aku lebih bagus. Tapi kalau masih di bawah aku ya janganlah. Hah? Apalagi gak punya apa-apa. Ngerintusin. Mas David itu bener banget. Soalnya semua yang dikatain sama Mas David itu baik dan bagus untuk kehidupan ke depan kamu. Ya oke, makasih juga untuk sarannya. Aku janji kok aku pasti bakal cari cowok yang lebih tampan juga dari tunangan Mbak Zizi. Oke. Ya udah kalau gitu nggak apa ya, Sinta tinggal dulu ya. Iya udah nggak apa-apa. Kalian selamat berdua-duaan. Ya hati-hati ya. Ya udah. Tapi kita harus tahu nanti, ya enggak sayang? Iyalah. Harus dikenalkan sama kita. Ya udahlah, nanti Sinta kabarin Mbak Zizi ya di mana ya. Ya udah, Oke. Mas saya pamit dulu ya. Ya hati-hati. Ya, kayaknya sahabat kamu itu polos banget. Ya, aku takutnya dia tuh dimodisin doang sama laki-laki. Ya makanya dari tadi itu aku udah nyerocos sama dia kalau dia itu harus cari laki-laki yang kayak kamu dong, yang pasti udah keren, terus kaya, royal ya, pokoknya harus ya kalau bisa harus lebih dari kamu dong sayang. Kamu bersyukur dong punya tunangan kayak aku. Iya bersyukur banget lah, secara kan ya di zaman sekarang mana ada sih laki-laki yang kayak kamu udah royal ya kan, Ya, nggak ya perhitungan. Kira aja kita beli makanan dulu atau minuman, habis itu kita susulin sahabat kamu. Oh yaudah Ya yuk. pastiin aja kalau dia tuh udah berada di laki-laki yang tepat, kita tinggalin. Oke? Kamu bener banget. Ya udah yuk. Wah, Gung, kayaknya nyampe sini aja deh, Gung. Di sini, Bos. Iya, Gung. Tapi gimana ya kalau misalkan aku bilang jalan kaki kan nggak mungkin, Gung, dia percaya, Gung. Dan juga kalau misalkan aku bilang bawa mobil dan mobil aku ditaruh di parkiran, takutnya dia ngira aku malah sok-sokan lagi, Gung, sok bawa mobil begitu kan, Gung. Jadi untung ada teman kamu tadi, jadi aku bisa bawa motor, Gung, ke sini. Ya tukang parkir yang tadi, Gung. Jadi mobilnya kan nggak bisa masuk ke sini, jalannya portalnya ditutup, Gung. Ditutup, Bos, sekarang, Bos. Jadi gimana, Bos? Gini aja deh, biar motor ini biar aku yang bawa aja. Kalau misalkan aku ketemuan sama cewek ngajakin kamu kan gak enak. Jadi aku juga gak terlalu percaya sama teman kamu, Gung. Ntar mobilnya dibawa kabur lagi. Kuncinya kan aku titipin ke dia tadi, Gung. Mending sekarang gini aja deh, kamu tunggu di mobil dan kuncinya minta, Gung. Nanti aku kesana atau kamu tunggu telepon aja. Kalau misalkan aku udah telepon,
ya kamu ke sini atau aku yang ke sana. Gampang deh pokoknya. Yang jelas aku mau ketemu sama perempuan itu dulu, Gung. Yo kasihan dia jalan kaki, Gung. Tapi dia bareng sama siapa ya, Gung? Kok sendirian? Tapi gak mungkin lah kalau misalkan dia sendirian, Gung. Soalnya kan dia perempuan, Gung. Pasti kalau pertama mau ketemu sama cowok, pasti kan ngajakin teman, atau mungkin temannya juga mau ketemuan lagi, Gung. Tapi ya udahlah, daripada aku penasaran, mending sekarang aku langsung samperin aja. Dan aku minta tolong mobil diamanin dulu, Gung. Soalnya kan parkirnya di pinggir jalan juga kan. Ya udah bos, nantinya kalau gimana kabarin aja bos, biar saya stay di mobil bos. Ya udah deh, kamu mau lewat tempat yang tadi. Sebenarnya lewat sini juga bisa, Gung. Cepet, Gung. Ya udah deh, kalau begitu aku mau nyamperin cewek itu, Gung. Soalnya gak enak udah nungguin. Udah lanjut bos. Kalau gitu saya tunggu di mobil. Iya, Gung. Tapi bentar deh. Aku kagum banget sama perempuan itu, Gung. Emang kenapa bos? Jadi di WA fotonya dia tuh gak cantik aslinya, Gung. Kamu lihat deh, duh. Ini spek bidadari, Gung. Tahu nggak, Gung? Itu bos. Iya, pakai baju ada bunga-bunganya itu, Gung. Ya udah deh, mending aku samperin aja. Aku nggak sabar. Soalnya dia di WA baik banget, Gung. Gimana ntar lagi kalau udah ketemu? Kira-kira tetap baik nggak, Gung? Ya bos. Ya udah, bilang sama temennya ya. Ya bos. Motornya masih dipakai aku, soalnya lumayan jauh kalau misalkan jalan kaki, Gung. Ya bos. Ya udah, aku nyamperin cewek itu dulu ya. Wah. Dari mana Mas sebelumnya? Ya, sebelumnya ya dari rumah. Kan kesini buat nyamperin kamu. Kirain kira kamu nggak kenal sama aku. Soalnya kan aku bawa motor. Ya tau lah kan. Soalnya di ada rumah foto. juga gak punya mobil. Ya nggak apa-apa dong, kan aku lihat foto kamu juga, jadinya aku ingat wajah kamu. Wah, aku gak nyangka ternyata kamu masih ingat sama wajahku. Iya Tapi dong. kita kan belum salaman. Oh iya, Nama lengkap kamu? Sinta Isnayani Putri. Oh, ya udah. Kamu? Bagas Heri Surya Atmaja. Ya, sebenarnya udah tahu sih kan ada nama kamu juga di Ya, WhatsApp. iya kan belum afdol kalau misalkan aku belum dengar langsung kamu ngucapin nama. Tapi ngomong-ngomong, aku gak nyangka loh deh. Nggak nyangka gimana? Ya, kamu di foto profil WA-nya kamu bukan cantik sih, gak sama aslinya. Emang iya? Iya, kebanyakan filter ya. Oh gitu, tapi kayaknya sih kata kamu nggak pakai foto deh. Enggak, aku bercanda. Aku tadi kan bareng sama cuman teman aku tunggu di parkiran. Jadi aku bilang kalau misalkan kamu lebih cantik aslinya daripada di WA yang aku lihat. Berarti kamu Ternyata- tadi bareng temen ke sini. Iya, aku bareng temen ya. Tapi kenapa nggak bareng aja ke sini? Ya kalau misalkan aku bareng sama temen kesini, gak enak lah. Masa aku mau ketemuan sama cewek yang speknya udah seperti bidadari, aku ngajakin temen, kan dia ganggu aja. Terus teman kamu gimana dong? Ya kamu nih Iya. gimana sih? Kan aku udah bilang temen aku tunggu di parkiran, kamu nih bikin aku emosi. Ya udah, sorry aku nggak fokus. Tapi gini ya, aku juga Gak nggak usah bisa- grogi dong, gak usah grogi. Enggak, aku nggak grogi. Kamu Cuman- grogi Enggak lihat lah. cowok ganteng. Enggak grogi, tapi ini kan juga Ganteng, kan? pertemuan pertama kita. Jadi aku minta maaf banget, aku kayaknya nggak bisa deh ngobrol terlalu banyak sama kamu. Mungkin Ya, di lain waktu. aku tahu kok kamu bilang begitu karena kamu gak enak. Soalnya aku cuman bawa motor beginian kan. Oh enggak, maksud aku karena aku tadi bareng sama sahabat aku nih. Dan sahabat aku kebetulan ngajakin tunangannya gitu. Jadi aku nebeng deh sama dia, jadi sorry banget ya. Tapi nanti kalau kamu ada waktu, nanti atau besok kamu ada waktu, kamu hubungin aku boleh. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi gimana. Yang penting kan sekarang kita udah ketemu, kita udah bisa saling kenal secara langsung kan. Ya tapi aku yakin itu cuman omongan manis saja biar kamu nggak ngerasa bersalah. Nanti kalau kita udah gak ketemu, mungkin ini jadi pertemuan terakhir karena kamu kan udah tahu aku soalnya naik motor beginian. Jadi nggak usah nggak usah alasan deh, nggak apa-apa. Nggak, aku lebih suka terus terang orangnya deh. Enggak, Nggak sekarang apa-apa. gini deh, emang ada yang salah dari kamu? Emang kenapa sih bawa motor? Ya. Aku juga bawa motor, teman aku bawa Ya. motor, di rumah aku juga bawa motor. Ya enggak, soalnya aku kan bukan sering sih, pernah dan sering kejadian juga. Kenalan sama cewek kalau masih belum ketemu kan ngiranya mungkin aku orang
orang kaya, pengusaha sukses atau kerja di kantoran. Jadi dia baik di waktu chattingan sama aku. Tapi setelah ketemu sama aku ya sama alasannya kayak kamu. Nah, udah aku gak bisa ngobrol banyak. Nanti setelah ini kita ketemu lagi ya. Ternyata nyampe rumah dia bilang gak bisa terus. Ya karena aku sadar. Ya aku bukan siapa-siapa karena aku orang gak punya. Ya tapi aku juga nggak mau lah disamain sama perempuan-perempuan itu. Sebenarnya aku juga emang lagi bareng sahabat aku, tapi kalau kamu nggak sibuk dan kamu mau, kita nanti ngobrol bareng sahabat aku, nggak apa-apa kan? Emang Nanti kamu biar serius? sekalian. Bukan cuman karena kamu gak enak kan sama kata, cuman karena kasihan. Ya enggak lah, untuk apa kasihan, kamu juga kesini datang sendiri, aku nggak enak kalau harus ninggal kamu juga. Jadi nanti kamu nggak apa-apa, aku kenalin sama sahabat aku. Barusan dibilang aku mau ditinggal, gak bisa lama-lama. Setelah aku bilang aku sering begini sama cewek, ternyata kamu ngajakin aku ngobrol sama Ya temen, sama enggak, aku temennya. pikir kamu nantinya takutnya terlalu lama nunggu, jadi aku kan nggak enak mas. Tapi kamu kalau emang mau aku kenalin sama sahabat aku, nggak apa-apa. Takutnya kamu nanti merasa risih, baru ketemu udah aku kenalin kayak gitu kan. Tapi kamu yakin mau kenalin aku sama teman kamu? Ya gimana ya, kamu kan ya aku lihat orangnya cantik, pasti banyak lah laki-laki yang ngedeketin kamu, dan pastinya orang kaya semua, orang berada dan orang berkelas. Ya masa kamu mau kenalin aku sama temennya kamu dengan keadaan aku yang begini, cuman pakai sandal aja, terus pakaian cuman apa adanya, naik motornya juga gak bagus. Aku gak enak aja sama kamu, Dek. Jadi sebenarnya gini deh, fun fact, aku juga belum pernah sih ngenalin cowok sama si sahabat aku ini. Cuman makanya aku dari tadi grogi ngobrol sama kamu mas. Cuma kalau kamu emang berkenan aku kenalin sama sahabat aku, ya nggak apa-apa, asalkan kamunya mau aja sih. Karena aku juga Enggak, aku dari tadi bercanda kok. Aku yakin kamu perempuan baik dan gak sama perempuan yang sebelumnya kenal sama aku. Soalnya dilihat dari cara ngomongnya kamu memang dari hati dan jujur kayaknya. Ya gak apa-apa kalau misalkan kamu mau ketemu sama temennya dulu, aku juga gak mau ganggu. Yang terpenting buat aku udah ketemu sama kamu dan aku bisa ngobrol enak sama kamu walaupun cuma sebentar. Ya mungkin nanti kita bisa atur waktu dan atau kita bisa pergi makan, tapi aku cuma mau bilang sama aku gak ada kendaraan yang bagus, cuma naik motor ini. Ya kalau kamu mau, kalaupun kamu gak mau, aku gak maksa, karena apa-apa atau sesuatu yang dipaksakan itu kan gak baik. Ya aku gak mau egois, nantinya aku yang seneng sama kamu gak seneng lagi diajakin aku. Kan gak enak juga, Dek. Iya justru itu, sekarang gini deh, kalau kamu masih mau ketemu aku lagi untuk kedepannya, kamu harus janji sama aku. Jadi kamu nggak boleh ngomong kayak gitu lagi, kamu nggak enak karena kamu bawa motor lah, karena kamu tampilannya sederhana lah. Aku juga nggak masalah soal itu, jadi kamu nggak perlu khawatir aku bakal ninggalin kamu atau segala macam, karena kita juga baru ketemu kan. Jadi aku juga masih butuh waktu untuk kita saling mengenal. Ya aku pikir kamu ngerti lah soal itu. Aku juga kan jarang banget nih ngobrol sama cowok kayak gini, tapi aku lihat kamu orangnya sepertinya baik, kamu juga orangnya bersih, tampilan kamu juga oke. Jadi mungkin kamu pasti banyak perempuan-perempuan yang tertarik sama kamu. Kayak aku agak sedikit insecure. Kamu gak usah ngarang deh. Kamu bilang banyak perempuan tertarik sama aku. Gini ya, aku bukan apa, tapi ini pengalaman aku. Sekarang perempuan itu lebih tertarik sama orang yang bermobil, berdasi, kerja di kantoran. Nah kalau aku kerjaan nggak jelas, aku juga habis dipecat kemarin. Ya makanya aku bisa beli motor. Sebelum aku kerja, ya aku nggak punya apa-apa karena aku kerja kemarin 4 bulan, jadi aku bisa beli motor ya walaupun motornya juga nggak mahal-mahal banget. Bagus dong. Tapi kan sekarang udah dipecat, jadi nggak bisa beli apa-apa lagi. Dan kalau misalkan aku ngajakin kamu makan, aku nggak bisa bawa kamu ke tempat yang mewah, mungkin ya di pinggir jalan yang harganya ya 8-10 ribu, 15 ribu lah. Kamu tenang aja, aku makan nasi bungkus pun juga nggak apa-apa kok kalau mau. Tapi nanti kamu nggak boleh ngomong kayak gitu lagi, karena ini juga motor perjuangan kamu, hasil dari keringat kamu. Kalau kamu ngomong kayak gitu kasihan dong motornya, sama kamu selalu dihina terus. Kamu sama motor aja kasihan, lagi sama aku. Ya udah deh, sekarang gini aja.
Aku juga mau ke temen aku, yang penting kita udah ketemu. Kalau misalkan kamu mau ke temennya, ya nggak apa-apa. Jadi kita nanti bisa atur waktu lagi buat ketemu, oke? Tapi nggak apa-apa, yakin kamu nggak mau ikut aku ngobrol dulu? Ya nggak apa-apa, nggak enak. Kan kita juga baru pertama ketemu, masa aku udah banyak kenal sama orang-orang terdekat kamu. Ya udah kalau gitu terima kasih ya kamu udah mau nyempetin waktu kamu untuk ketemu sama aku dan kita ngobrol kayak gini. Ya sama-sama, aku malah mau bilang makasih sama kamu karena kamu juga mau ketemu sama orang yang ya seperti aku. Padahal kan banyak orang yang lebih dari aku yang mau ketemu sama kamu. Tapi kamu malah pilih ketemu sama aku. Ya dah, kalau gitu aku mau lanjut dulu. Jadi kamu hati-hati di jalan. Ya kesini aja ya. Katanya mau ketemu sama cowok. Cowoknya mana kok sama tukang ojek? Tukang ojek? Maksud kalian tukang ojek? Tukang ojek siapa? Ini bukan tukang ojek. Coba lihat, pakai helm, pakai motor butut kayak gini. Bukan, Mas Bagas ini orang yang tadi aku ceritain Mbak yang bakal aku temuin dan sekarang aku udah ketemu sama Mas Bagas, aku ngobrol sama Mas Bagas. Yang bener aja dong, Sin. Masa iya sih kamu sama laki-laki model kayak begini? Bentar. Mas, ini sahabat aku, ini tunangan dari sahabat aku. Oh, jadi kamu kesini sama dua orang ini. Jadi ini yang mau kenalin. Ya udah deh, Mbak, nama saya Bagas. Nggak usah deh. Nggak usah pakai kenalan segala ya kan, sayang? Bener banget. Mas Bagas mau kenalan, emang salah cuman kenalan? Kita gak pengen kenal. Kamu juga mau kenal sama laki-laki kayak gini salah besar, tau nggak? Emang kenapa, Mbak? Dari mana coba? Ya salah kamu, lihat dong laki-laki kayak gini. Kamu juga lihat dong diri kamu sendiri, pantas nggak sama Sinta? Dek, kan tadi udah aku bilang kalau kamu ketemu sama aku, kamu pasti bakalan dikata-katain sama Mas, teman-temannya. aku minta maaf tapi aku juga nggak pernah kepikiran Mbak Zizi bakal ngomong kayak gitu sama kamu. Ini yang kita khawatirkan ya. Kamu tuh takut kena modus doang sama laki-laki kurang ajar ini, hah? Mas modus apa sih? Mas Bagas ini orangnya baik loh. Baik, baik doang yang kamu andalkan, hah? Gak bakalan bisa mencukupi kamu. Gak bakal bisa bikin kamu senang. Seharusnya kamu tuh sadar diri. Kamu tuh siapa? Hah? Ya, coba lihat Sinta. Apa kamu gak malu ketemu sama orang seperti dia? Enggak, ini biar gak jadi salah paham. Saya dibilang modus, emang saya modus apa? Dan kamu bisa tanya deh sama Sinta. Emang saya pernah modus apa sama dia? Kamu tuh orang gak punya yang bermodalkan kata-kata doang. Hah? Udahlah. Aku kok jadi bingung ya. Kita nih gak pernah kenal dan baru pertama juga ketemu. Tapi kok tiba-tiba kalian datang ngata-ngatain aku maksudnya? Emang kita gak pernah kenal. Baru pertama kali ini kita ketemu. Tapi dari penampilan dan dari kendaraan kamu kita bisa menilai kamu tuh siapa. Hah? Kamu tuh gak pantas banget ketemu sama Cinta, apalagi yang menjalin hubungan. Dan kita gak bakalan rela itu. Iya dong, Sin. Kamu lihat dong udah penampilannya kayak gini dan yang pasti laki-laki ini juga pasti bakal manfaatin kamu, tau nggak? Soalnya kamu itu kan polos banget. Makanya kalau aku ngomong dari tadi itu didengerin dong, Sin. Mas, Mbak, tapi kalian berdua nggak berhak dong ngomong kayak gitu sama Mas Bagas. Ini yang malu kan malah jadi Sinta, Mbak. Udah dong, kalian jangan kayak gini lah. Malu sama laki-laki gak tahu diri ini, hah? Ngapain kamu harus malu? Harusnya kamu itu berterima kasih sama kita, tau nggak, Sin? Karena kamu juga kan baru kenal sama laki-laki ini. Jadi masih belum berjalan jauh. Kalau misalnya kamu udah berjalan terlalu jauh, nanti kamu bucin sama dia, tau nggak? Saya mohon maaf ya, Mbak. Sinta kan gak keberatan ketemu sama saya. Jadi Mbak gak usah marah-marah ke saya. Dan Mbak juga gak usah banyak ngatur Sinta. Ya kalau misalkan saya pun modus sama Sinta, pasti Sinta juga ngerasa gak enak sama saya. Tapi kan toh kenyataannya kita baru pertama ketemu dan baru kenal juga. Sinta baik-baik aja, saya juga gak pernah bikin salah sama Sinta. Akal kamu itu udah ada di aku, kamu gak usah gini ya, belit deh. Seandainya saya bawa mobil mungkin beda, ceritanya bakalan beda. Pasti beda, kita gak bakalan mempermasalahkan itu. Emang kamu kesini naik mobil apa? Hah? Iya pasti dong, naik mobil mewah. Emang kamu nggak tahu? Oh iya, sayang, aku lupa mau ngenalin kamu sama dia. Calon suami aku ini orang terkaya, tau nggak? Aku juga ya pastilah naik mobil mewah. Makanya aku tuh selalu ngomong sama Sinta biar dia itu bisa cari laki-laki kayak calon suami aku. Naik mobil mewah, tapi rambutnya bekas pakai helm. Kamu ini gimana sih? Udahlah, sekarang begini aja. Kalian nggak usah banyak ngarang deh. Aku gak mau ada masalah sama kalian berdua.
Aku nggak pernah kenal dan nggak mau cari keributan di sini. Kayaknya kamu tuh perlu dikasih pelajaran deh. Udah sini. Nih. Gimana? Udah sadar belum sekarang? Mbak, ini Bentar. kamu apa-apaan sih, Mbak? Sekarang Apa-apaan? Kita Ya nih- bagus dong, Sin. Aku kasih dia pelajaran biar dia itu buka matanya, biar dia itu sadar, tau nggak? Kita nih baru pertama ketemu ya. Aku nggak kenal sama kamu. Kamu udah berani nyiram aku. Emang tunangan kamu kerja apa sih? Oh, kamu mau tahu? tunangan Aku pengusaha dan Ah. aku pembisnis. Kamu pembisnis, kamu pengusaha, kamu nggak tahu sama aku. Berarti hati-hati kamu ditipu sama tunangannya. Emang ya? kamu siapa? Hah? Mau bilang juga kalau kamu itu pengusaha dan pembisnis? Kalian Hah? kurang ajar Bisnis banget. apa? Pengusaha apa? Hah? Udahlah. Sayang, kayaknya pengusaha pemulung sampah deh. aduh udah cukup. Mas, kamu nggak apa-apa. Kalau kalian bukan Udahlah, kamu gak usah baik-baik sama dia. Hah? Dia tuh modus doang. Sok lemah di depan kita supaya kita itu kasihan sama dia dan supaya bisa memikat hati kamu. Kamu hati-hati dong. nggak Hah? gini dek. Sebenarnya aku ya nggak mau motor. Motor ini aku pinjem punya tukang parkir. Nggak, aku bakalan Motor ngajakin. doang masih pinjem. Hah? Sin, kamu denger dong ngomong Miskin banget hidup kamu ya. Sekarang gini deh, Mas David, kita baru kenal aja, Sinta bisa menghargai Mas David. Kenapa Mas David nggak bisa menghargai Mas Bagas? Ngapain kita menghargai dia? Dia itu nggak layak dihargai, Sinta. Itu jawabannya, tau nggak? Kalau orang seperti kalian kira-kira pantas nggak buat Iya dihargai? Hah? pantas dong, soalnya pendidikan kita udah tinggi terus kehidupan kita udah mapan, sedangkan kamu apa? Mas udah Harusnya kalian berdua ini malu sama pendidikan kalian. Katanya pendidikan tinggi tapi kalian nggak tahu tata krama dan nggak tahu sopan santun. Malu sama kamu? Hah? ini Nggak kurang salah. Kita malu sama orang miskin seperti kamu. Hah? Makanya kalau kamu mau deketin perempuan, kamu harus tata dulu masa depan kamu. Kamu harus menjadi orang sukses supaya tidak disepelekan seperti ini sama orang lain. Hah? udah. Mas, mendingan kamu sekarang pergi dulu dan kamu hubungin aku lagi ya, biar nggak ribut-ribut. Nggak, aku bakalan kasih pelajaran sama kalian berdua. Kalian udah bilang aku tukang ojek, padahal aku bukan tukang ojek. Kalau kalian pengen tahu siapa aku, kamu harus jujur sekarang. Kamu pengusaha apa enggak? Kalau misalkan kamu pengusaha ya, kamu tahu sama aku, kamu bisa jelasin sama dia. Tahu. Hanya pengusaha besar yang tahu sama aku. Hah? Gak usah ngaku-ngaku karena kamu itu deket cinta. Hah? Dan dia tuh udah kurang aja tau nggak? Dia nunjuk-nunjuk kamu terus bilang kalau kamu itu Emang kenapa? Kalau perlu aku tunjuk nih. Kamu tuh gak pantas ya nunjuk-nunjuk calon istri aku. Hah? Aku Kenapa bakal pastikan hidup kamu bakalan sengsara karena kamu udah bermasalah sama aku. Orang yang paling kaya. Sekarang kalian udah berani ngancam aku, hah? Aku bilang ya sama kalian, nggak ada orang yang bisa ngancam aku dan aku nggak bakalan takut sama siapapun. Apalagi kamu udah kurang ajar sama aku. Siapa kamu ngomong kayak gitu sama aku? ya Hah? ngeri banget dan Ya. yang dengar omongannya berasa dia tuh kayak orang besar aja ya kan? Mas, Mbak, udah deh, mendingan kalian berdua sekarang pergi aja. Udah gini aja deh, Sin. Suruh dia pergi dan kamu gak usah berhubungan lagi sama dia. Hah? Aku enggak. bakal kenalin kamu sama temen aku yang udah kaya, udah punya segalanya, Mas, ya. sampai kapanpun Sinta nggak akan mau ya dikenal-kenalin sama cowok kayak gitu. Sinta berhak milih pilihan Sinta sendiri. Sin, kenapa? Emangnya ada yang salah? Mas David sama aku itu cuma pengen yang terbaik dan wajar dong kalau Mas David mau kenalin kamu sama temennya dia. Yang kayak gini, yang Mbak Sisi bilang terbaik, yang bisa menghina dan mencaci maki orang sembarangan. Ya supaya dia tuh sadar aja siapa dia dan siapa kamu. Hah? Enggak, sekarang aku tanya deh, kamu orang tuanya, hah? Saudaranya? Bukan kan? Ngapain ngatur cinta? Ya aku sahabatnya. Dek, kalau misalkan begini ya aku nggak bisa dong ninggalin kamu bareng sama dua orang ini. Kayaknya kamu nggak bakalan aman deh hidupnya kalau misalkan kamu masih tetap ya deket sama dua orang ini. Karena dua orang ini nggak pantas buat deket sama kamu. Orang yang pantas buat deket sama kamu itu orang-orang yang baik, jadi akan membawa dampak positif buat kamu. Kalau orang-orang begini nggak bakalan ngerugiin hidup kamu nantinya deh. Oh, kamu pikir kamu itu berdampak baik buat Sinta gitu? Ya justru sebaliknya, tau nggak? Ya udah gini aja, kamu lebih milih sahabat kamu daripada. Sekarang aku gak mau minta Sinta buat milih, tapi sekarang aku minta kamu ikut sama aku dan ya udah aku bakalan buktikan sama mereka berdua. Orang yang mau ketemu sama kamu ini orang yang tepat dan nggak serendah yang seperti yang mereka Buktikan bilang. apa? Hah? Kamu udah ya mobil. udah, gini aja sayang, dia kan ngotot banget nih dari tadi mau buktikan dia itu siapa. Ya udah, kita kasih dia aja kesempatan buat ngebuktiin siapa dia. Jadi penasaran banget Yaudah deh, ya. gini aja deh.
kalian nyusul ya antar ke parkiran. Kamu sekarang ikut aku. Sebenarnya aku bawa mobil, Dek. Mobil? Ya udah deh, motor ini ya gak apa-apa. Nanti kalau misalkan motor ini aku hilang ya aku ganti 3 kali lipat sama tukang parkirnya. Emang punya uang? Hah? Gak usah sok besar deh di depan aku. Mau jual tasnya kamu? Ya udah deh, mending kita langsung ke sana aja. Ya kalau kalian pengen bukti kalian ikut aja. Ayo deh. Jadi penasaran banget nih apa yang bakal ditunjukkan sama orang itu. Iya Hah? deh, sayang. Soalnya kan kalau aku lihat dari gelagatnya dia bicara, dia kayak yang serius. Iya nggak? Serius apanya? Hah? Iya, maksudnya dia itu kayak yang serius mau nunjukin dia itu siapa, tapi kayak Orang kaya maksud kamu? aja deh. Dia itu cuma cari muka doang di depan Sinta. Dan yang paling mengenaskan di sini Sinta. Kenapa Sinta itu percaya banget dengan modus laki-laki itu? Padahal dia itu gak punya apa-apa dan dia itu cuma mencari simpati Sinta doang. Dan kamu sebagai sahabatnya, kamu jangan tinggal diam dong. Hah? Masa sahabat kamu terjerumus ke dalam jalan kamu diam? Iya, nggak mungkin dong sayang. Aku juga nggak mungkin setuju kalau misalnya Sinta itu ngelanjutin hubungan sama laki-laki itu. Tapi ngomong-ngomong, aku masih kepikiran dia sama omongannya tadi. Soalnya tadi dia itu kan sempat bilang kalau dia itu naik mobil, iya kan? Alah, Dia bilang punya tukang parkir. oh, Dia itu malu aja di depan kita, makanya dia itu cari alasan ya supaya dia itu gak malu-malu amat. Hah? Karena udah kepergok pakai motor. Hah? Andai saja kita gak kesini, aku gak tahu dengan nasib sahabat kamu itu seperti apa. ya bener aja sih sayang. Tapi ya kalau misalnya memang bener dia itu cuma mau nipu kita dan sebentar lagi terbukti dia itu entah mau pakai mobil orang buat ngaku-ngaku, kita harus habis-habisan ngerjain dia, tau nggak? Ya udah, kita hina ya di tempat umum biar dia itu sadar dan tahu siapa dia itu sebenarnya. Ayo kita langsung ke sana. Gung, kunci mobilnya mana, Gung? Ini bos. Mas, ini maksudnya gimana sih, Mas? Nah, ini mobil aku, Dek. Jadi, aku bawa mobil sebenarnya. Terus motor tadi? Motor tadi itu punya teman Agung, karena mobil kan nggak bisa masuk ke dalam. Apa yang bakal kamu tunjukkan? Hah? Kamu pengen tahu? Kamu lihat deh. Ini mobil aku. Bos, bentar deh bos. Ini Fit, kamu bos kenal juga ke David bos? Enggak, dia udah tadi udah ngata-ngatain aku, Gung. Aku sampai disiram nih sama perempuan ini. Kamu kok kenal sih sama Bos. laki-laki ini, Gung? Gini bos, kemarin saya yang minta uang ke bos buat buka usaha. Sebenarnya itu teman saya bos yang buka usaha bos. Kamu denger kan? Oh, jadi orang ini. Kamu bilang kamu orang terkaya dan kamu banyak perusahaannya. Makanya aku tadi juga udah curiga. Kalau misalkan dia memang bener orang kaya, ya dia pasti nggak tahu deh. Apalagi dia pengusaha. Sekarang pengusaha di sini siapa sih yang nggak tahu sama aku? Gong, berarti aku pinjam sama Iya bos benar, kamu. uang semua itu punya bos aku Fit. Ya. Kamu kok malah ngata-ngatain sih? Sekarang gini aja deh, Gung. Kan dia udah ngerendahkan harga diri aku. Udah ngata-ngatain aku. Dan dia udah mau ngejauhin aku sama Sinta, Gung. Aku minta tolong setelah ini pulang, kamu pergi ke rumah dia, udah kamu tagih aja, Gung, semua, Gung. Janganlah bos. Aku kan masih butuh modal itu, badan aku minta maaf bos. Karena aku nggak tahu. Bos. Boleh nggak aku siram kamu? Hah? Aduh, Mas, kamu sabar aja dulu ya. Iya, Nggak harusnya Mbak Zizi minta maaf dong. Iya, saya minta maaf ya. Udah, sekarang nggak ada gunanya kalian berdua minta maaf. Sekarang kalian berdua gak usah ngomong. Dan aku kasih tahu sama kalian berdua. Jadi orang katanya kalian pendidikan tinggi, tapi masalah sikap dan sopan santun kalian nggak punya. Kalian nggak usah deh ikut campur masalahnya aku sama Sinta. Dan siap-siap setelah ini kamu bakalan melarat lagi. Aku tahu profil hidup kamu. Bos, janganlah bos. Iya, Yang tukang ojek tuh dia. Dia tuh tukang ojek. Tahu nggak kamu? Agung udah sering cerita sama aku. Karena cerita Agung bikin aku sedih. Ya akhirnya aku kasihan sama dia. Tapi ternyata setelah ditolong kamu kurang ajar sama orang lain. Berarti yang ditipu sekarang kamu, Mbak. Enggak, kamu nih kan tunangannya. Kenapa sih kamu tunangannya mau aja ditipu sama dia? aku nggak tahu. Sekarang bener nggak sih kayak gitu? Aku bisa jelasin nanti. Udahlah, kalian nggak usah tengkar di sini. Kalian mau jadi tunangan atau batang tulangan terserah kalian. Sekarang kalian angkat kaki dari depan aku.
Dan kamu jangan sekali-kali kamu ikut campur masalahnya aku sama Sita lagi. Kalau enggak aku bakalan siram kamu nih. Udah. Udahlah, kalian berdua pergi. Mas, Aku minta maaf deh sama kamu, soalnya aku udah kasar di depan kamu sama orang. Karena orang seperti itu gak pantas dikasihani deh. Aku udah nolong dia, ternyata dia malah begitu di belakang aku. ya justru aku juga minta maaf Mas sama kamu atas sikap dari sahabat dan tunangan dari sahabat aku. Bos, ini aja deh bos, biar saya ikutin si David bos, takutnya. Udahlah Gung, kamu nanti datengin orang itu ke rumahnya. Kamu sekarang ambil motornya, kamu balikan ke tukang parkirnya. Aku tunggu di sini bareng sama Sinta Gung. Baik deh bos. Ya udah, buruan Gung. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku bukan bermaksud buat ngebohongin kamu deh. Ini justru Tapi- aku jadi malu banget deh Mas soal kejadian ini. Aku jadi gak enak sama kamu. Udahlah, gak apa-apa. Yang penting kan kamu tetap baik sama aku. Aku taunya kamu baik sama aku. Udah, masalah teman kamu gak usah ngerasa gak enak sama aku. Sekarang mending kita tunggu di mobil. Kita langsung pergi aja deh. Aku juga pengen kenal sama kamu. Ya kalau boleh aku mau ngajakin kamu makan. Beneran ini? Iya beneran. Kamu kan bareng sama cewek yang tadi kan? Iya aku nebeng soalnya. Ya udah, sekarang kamu bareng sama aku aja. Naik mobil? Iya naik mobil. Kata kamu orang sukses sih. Oh enggak kok, aku orang sederhana aja. Cuman kebetulan aja mampu buat beli mobil. Ya udah, ayo.